Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf, mantan pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMJ News ya, channel Peta Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita tahu begitu besar kebencian dari pendeta Ezra Soru kepada para mualaf, sehingga di dalam khotbahnya dia langsung mengatakan semua mualaf bodoh. Kenapa pendeta Ezra Soru melakukan itu? Yaitu tidak lepas daripada kekesalan dia, kemarahan dia, karena melihat banyak sekali mualaf-mualaf yang menjadi agen perubahan, yang menjadi penceramah, menjadi orang-orang yang menyampaikan kebenaran, sehingga makin banyak mualaf-mualaf lainnya bermunculan. Semakin banyak domba-domba yang tersadarkan. Kita tahu, para mualaf ini sebelumnya berasal dari lingkungan Kristen. Punya teman, komunitas yang Kristen. Tentu saja, saat mereka mualaf, mereka akan menyampaikan alasannya. Mereka akan bercerita, mereka akan ditanyai, dan mereka akan dibandingkan. Orang-orang pasti akan membandingkan kehidupan temannya yang sudah mualaf antara sebelum dan sesudah. Dan mereka akan melihat orang-orang yang menjadi mualaf itu berubah menjadi karakter, pribadi yang lebih baik. Itu tentu saja menjadi trigger, menjadi sebab orang-orang untuk belajar, untuk mengenal Islam. Dan makin banyaklah orang-orang yang tahu dan mengetahui kebenaran dan mendapatkan hidayah. Hal itu tentu saja tidak disukai oleh pendeta Ezra Soru dan Polycarpus lainnya. Kita tahu, selama ini mereka sudah berupaya membentengi domba-dombanya. Ya, jadi domba ini kan supaya nggak berkeliaran, dibuat pagar. Selama ini mereka sudah pagari domba-domba tersebut dengan doktrin-doktrin. Dengan menyampaikan, jangan keluar sana. Jangan kalian masuk ke taman sana. Taman sana ada serigala. Padahal taman sana, bunganya, ada rumput, ya semuanya indah. Bunganya indah sekali. Tapi sengaja didoktrin supaya mereka jangan keluar dari kandangnya. Itulah yang selama ini dilakukan oleh Polycarpus dengan membayang-bayangi, dengan mendoktrin bahwa Islam jahat, Islam sadis, Islam tukang bom. Itu adalah benteng-benteng yang mereka buat supaya orang Kristen tidak mengenal Islam. Dan kita bisa melihat bagaimana pengetahuan orang Kristen tentang Islam. Saya dulu pernah survei, teman-teman. Saya survei secara online, saya tanyakan kepada netizen, apa yang terlintas di kepala kalian kalau saya berkata Islam? Apa yang terlintas, teman-teman? Nabi cabul, bom, teroris. Itu adalah 3 kata yang paling sering diucapkan oleh teman-teman Kristen. Poligami, tukang kawin. Ngeri, teman-teman. Itulah gambaran yang ada di benak mereka. Dan kita nggak bisa salahkan. Kenapa banyak orang Kristen punya gambaran seperti itu? Ya karena didoktrin. Didoktrin, teman-teman. Di-framing terus. Berkali-kali sudah saya sampaikan, kebohongan yang terus disampaikan secara terstruktur dan sistematis akan dianggap sebagai kebenaran kalau kebenaran itu diam saja. Kalau yang benar diam saja akan seperti itu. Kita bisa lihat, sekarang umat muslim itu dapat satu title baru, teman-teman. Selain tukang bom, dapat lagi title baru. Tukang bubarkan ibadah orang. Itu framing yang 2-3 tahun terakhir ini sering digaungkan. Sering mereka sampaikan di media sosial. Dan kita lihat, sudah mulai tuh. Orang-orang sebelah menambahkan
menambahkan kalimat bahwa Islam tukang bubarkan ibadah orang. Dulu enggak, baru-baru ini. Itulah hasil dari propaganda yang mereka lakukan. Dan ini kita harus lawan. Kita harus lawan. Kalau kita biarkan, gawat kita teman-teman. Gawat. Untuk itulah saya tidak bosan-bosan bersuara di sini. Dan saya berharap teman-teman membantu dengan share, mengedukasi orang-orang terdekat kalian. Di sini saya akan bandingkan, ya, di konten ini saya akan bandingkan dua orang teman-teman. Yang satu mualaf, satu murtadin. Dua-duanya artis, supaya adil ya. Dua-duanya dari lingkungan artis, dan dua-duanya pernah dirumorkan bahwa mereka pindah agama karena pasangan. Ini kita harus fair ya. Jadi dua orang ini sama-sama pernah kena rumor seperti itu. Siapa teman-teman? Yang pertama adalah Lukman Sardi. Lukman Sardi dari Islam jadi Kristen karena dibilang ngikut agama pasangannya, yaitu Priscilia Pulugono. Nama istrinya Priscilia. Terus satu lagi yang dari Kristen ya menjadi mualaf. Ini saya ambil Roger Danuarta. Roger Danuarta. Dan saya rasa teman-teman semua udah tahu juga ya bahwa dulu dia dikabarkan mualaf karena pasangannya, yaitu Cut Meyriska. Ya, Cut Meyriska kalau tidak salah namanya, pokoknya Cut lah. Dan kita akan dengar apa benar mereka keluar dari agama lamanya karena itu. Dan kita akan belajar teman-teman. Poin di sini adalah kita mau belajar sama-sama dan kita dengarkan. Dan menurut kalian siapa yang sebenarnya mendapat hidayah? Siapa yang sebenarnya hanya mengejar dunia? Kan pasti salah satu hanya mengejar dunia. Yang satu pasti akan kelihatan bahwa dia memang benar. Ya, kita coba dengarkan dulu lah ya. Shalom, abang-abang dan pompo. Karena temanya Betawi, manggilnya abang-abang sama pompo. Saya bukan kebetulan saya bisa hadir di sini. Ini bukan karena Pak Hengki atau bukan karena teman-teman yang lain, tapi karena Tuhan Yesus mau saya berada di sini untuk memberikan kesaksian. Amin. Saya mau bercerita sedikit ke belakang. Jadi saya memilih menjadi percaya itu sekitar 6 tahun yang lalu. Pada saat itu banyak hal bergumul dengan perasaan dan hati saya sampai akhirnya saya memutuskan untuk menjadi orang percaya. Dan buat saya bukan sesimpel saya pindah, istilahnya kalau ada satu lembaga namanya agama, bukan dari Muslim pindah ke Kristen, bukan hanya soal itu. Tapi lebih dari itu, bagaimana saya menjadi percaya Yesus dan yakin akan kehadiran Yesus dalam hidup saya. Sebuah kesaksian yang saya ingin sampaikan ini mungkin juga banyak dialami oleh abang-abang dan pompo atau teman-teman yang ada di sini. Tapi saya merasa ini sesuatu yang luar biasa buat dalam hidup saya gitu. Pada awalnya memang sesuatu yang buat saya sendiri sangat sesuatu yang membingungkan gitu. Bagaimana saya bisa nyampe ke titik akhirnya saya memilih untuk menjadi orang percaya gitu. Bukan karena kecantikan istri saya, bukan. Bukan karena dia juga maksa, bukan. Bahkan dia tadinya awalnya agak hopeless sama saya gitu. Dia coba bicara sama saya, tapi saya bukan orang yang bisa dipaksa atau apapun. Saya harus melihat sendiri gitu kan. Melihat sendiri, mengalami sendiri, merasakan sendiri. Dan akhirnya saya merasakan semua itu. Yang saya lihat yang terbesar adalah kasih. Sesuatu hal yang saya lihat terbesar di sini adalah kasih. Dan itu yang membuat saya sangat tersentuh dengan kasih Yesus. Bagaimana Yesus memberikan kasihnya kepada umatnya, pada yang percaya kepada dia. Dia memberikan jiwanya untuk menebus dosa kita semua. Banyak hal yang terjadi setelah saya meyakini atau saya percaya dengan Yesus. Dan ini bukan hanya sekedar percaya, tapi masalah yakin. Pada saat saya menyerahkan sepenuhnya diri saya terhadap Yesus, banyak mukjizat yang terjadi.
Baik dalam hal kehidupan saya, dari segi apapun itu. Bisa dari segi ekonomi, dari segi berkat yang begitu banyak. Ada satu contoh yang menurut saya cukup menarik gitu. Jadi yang paling banyak adalah mungkin semua juga merasakan bahwa kadang-kadang kita khawatir dengan apa ya? Ya kita semua orang hidup di dunia ini perlu materi. Tapi kadang-kadang kita sangat khawatir dengan pada saat kita merasa kita kekurangan materi gitu. Dan ada satu hal yang saya yakini betul bahwa Tuhan tidak akan membuat saya kekurangan. Dan ini suatu bukti yang pernah terjadi gitu. Jadi ada di saat-saat saya baru meniti karir, pada saat itu belum yang ya saya sih sekarang belum terkenal, cuman dikenal orang aja gitu. Terkenal sih enggak, cuman dikenal. Jadi pada saat saya meniti karir, itu kalau di dalam dunia film kelihatannya aja sebenarnya glamor. Tapi ada beberapa hal yang kita susah payah untuk melakukannya. Terutama kayak misalnya kalau misalnya kita dalam satu kontrak gitu, terminnya itu dibagi-bagi gitu. Nggak yang langsung tiap gaji kayak orang kantoran udah pasti bulanan, tiap bulan, akhir bulan dapat gaji. Ini enggak, tergantung project. Kalau misalnya ada project, dalam termin 1 kita dapat sekian, termin 2 kita dapat sekian, termin 3. Jadi ada satu kejadian menarik. Pada saat itu istri saya mau melahirkan anak saya yang pertama. Pada saat itu keadaan keuangan kita lagi cukup menipis walaupun saya lagi ada project syuting, tapi termin berikutnya itu memang belum terbayarkan. Istri saya bingung itu gimana. Cuman saya punya keyakinan dalam hati, saya bilang tadi, begitu kita yakin, begitu kita percaya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan mengecewakan kita. Itu yang saya percaya sekali. Saya bilang sama istri saya, tenang aja, semua udah diatur jalannya. Saya tetap melakukan kegiatan saya seperti biasa. Kerja apa segala macam tanpa ada kekhawatiran sedikit pun. Tapi setiap malam saya berdoa untuk diberikan jalan. Kalau saya berdoa sama Tuhan mungkin agak lucu gitu. Saya bicara sama Tuhan tuh kayak saya bicara lagi ngobrol. Jadi kayak kalau saya doa tuh contoh kasus gitu, waktu saya mau punya anak pertama gitu, begitu saya menikah saya langsung doanya gini, Tuhan tolong dong pengen punya anak nih, kalau percaya kasih, kalau belum percaya ya jangan dikasih dulu gitu. Ternyata doa saya didengar, terus langsung dipercaya. Saya sebulan kemudian istri saya hamil. Itu tipikal kalau saya berdoa, saya berusaha nggak punya batasan, saya akan seakan-akan saya bicara sama dia. Nah, balik lagi ke cerita yang tadi. Akhirnya tibalah saatnya istri saya harus melahirkan. Dan pada saat itu pun uang belum ada yang masuk. Eng. Apakah yang terjadi? Jadi istri saya sempat, terus gimana nih? Udah jalan aja dulu ke rumah sakit. Jadi malamnya dia harus masuk dulu karena dia harus transfusi, karena kebetulan HB-nya waktu itu rendah. Bukannya berarti nggak ada uang, tapi kurang. Karena istri saya harus sesar tentu lebih besar jumlahnya. Jadi sebelumnya saya udah sempat kontak produser saya. Kebetulan produser saya tuh di Amerika. Saya bilang saya perlu ini. Tapi beberapa bulan tuh nggak ada jawaban dari dia gitu. Sampai akhirnya kita sampai ke rumah sakit. Saya cuman berdoa sebelum berangkat. Nih mau berangkat nih, ya dikasih jalan aja. Kalau emang jalannya harus ada. Kalau nggak ada, pasti ada jalannya, gitu kan. Nggak mungkin nggak ada, kan saya percaya, gitu kan. Jadi saya tenang aja, saya nggak sama sekali, saya nggak khawatir, sama sekali saya nggak khawatir. Akhirnya sampai saya di rumah sakit gitu ya, duduk, istri saya duduk, dikeluarin, ini Bu harus bayar sekian langsung, nggak bisa. Oh saya bilang nggak bisa setengah dulu ya, nggak harus langsung. Oke, saya mau keluarin dompet, ada SMS di telepon saya. Saya buka dari produser saya, tulisannya, saya sudah transfer uang kamu tadi sore. Ini kalau bukan karena Tuhan, karena siapa? Pada saat itu juga, pada saat saya mau mengeluarkan ATM saya, tiba-tiba ada
ada seperti itu. Dan ini yang membuat saya semakin yakin bahwa kita itu nggak boleh setengah-setengah percaya. Pasti kita punya masalah dan setiap masalah itu pasti ada dikasih jalan. Pada saat saya yakin saya punya masalah itu karena memang saya harus lewati masalah itu, berarti memang saya harus lewati. Kalau saya nggak harus lewati, saya nggak mungkin punya masalah-masalah seperti itu. Jadi itu yang sangat saya yakini dalam hidup saya pada saat saya memilih untuk percaya dan memilih Tuhan. Walaupun kadang-kadang ya kita sebagai manusia ada komplain gitu kan. Ini itu seperti kayak nggak puas gitu. Justru di situ tantangannya buat saya. Bagaimana lo sebagai manusia biasa dengan punya segala macam kekurangan kelebihan, tapi kita harus mensyukuri apapun yang diberikan oleh Tuhan. Apapun yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah yang terbaik. Tidak pernah tidak terbaik. Walaupun itu kesulitan. Karena pada di titik tertentu kita akan menemukan sesuatu hal yang luar biasa dari kesulitan-kesulitan tersebut gitu. Dan ini yang memberikan saya keyakinan untuk terus maju melangkah ke depan dengan sesuatu yang ya, sepertinya dia capek yang ini, jadi harus ganti yang ini. Yang bagaimana saya melangkah ke depan dengan keyakinan bahwa hidup itu harus dijalani dengan selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur kita menemukan kebahagiaan. Bukan kita bahagia bukan karena kita bersyukur pada saat bahagia. Tapi justru pada saat kita bersyukur kita menemukan segala macam kebahagiaan. Dalam bentuk apapun. Banyak kasus yang maksudnya itu cuma satu contoh simple yang terjadi dalam kehidupan saya. Tapi banyak hal terjadi yang saya alami dan sampai kadang-kadang tuh saya benar-benar yang wow gitu. Kayak saya tidak pernah dibiarkan terpuruk oleh Tuhan. Tapi karena apa? Karena saya yakin 100%. Karena saya percaya 100% atas kehadiran Dia dalam kehidupan saya. Saya sungguh diberkati. Saat ini saya punya istri yang cantik, punya anak 3 yang lucu-lucu. Kebetulan laki semua. Kalau Tuhan ngizinin sih, dan kalau istri saya maunya nambah 1 perempuan. Tapi saya dalam tahap negosiasi dan istri dan Tuhan. Tapi semua itu sudah menjadi berkat yang luar biasa buat saya. Saya juga sungguh diberkati bisa dalam penggembalaan gereja ini bersama Pak Hengki. Dan itu juga bukan suatu kebetulan. Ada satu hal lagi yang cukup besar pengaruhnya buat saya. Waktu saya pindah, ayah saya orang yang paling kecewa. Karena dia dari orang muslim yang taat dan menjalankan ibadah yang segala macam. Tapi ada friksi antara saya dengan dia gitu. Tapi saya punya prinsip bahwa ini yang saya pilih. Sampai akhirnya saya pilih, ya udah ayah saya bilang, tapi kamu harus bertanggung jawab dengan pilihan kamu. Sampai suatu keajaiban muncul. Walaupun hubungan kita bukan hubungan yang jelek. Apalagi setelah mukjizat terjadi pada saat anak-anak saya lahir. Ayah saya sangat cinta sekali sama anak-anak saya dan segala macam. Ada satu hal yang di hari terakhir sebelum beliau meninggal. Kita satu keluarga berkumpul semua. Dan itu juga suatu hal yang bukan kebetulan karena tiba-tiba semua dikumpulkan di situ. Waktu itu juga ada oma dari istri saya, ada mertua saya, semua lengkap. Ayah saya tiba-tiba minta didoakan oleh omanya istri saya. Dengan ya sesuai dengan apa yang kita percaya. Bahkan dia minta doakan. Dan dengan bahasa yang waktu itu dia ngomongnya udah susah, dia bilang, saya merinding didoakan seperti ini. Dan akhirnya satu hal yang buat saya itu sangat mukjizat. Dia bilang ke saya, Lukman, kamu berada di tempat yang sangat tepat buat kamu.
Dia juga bilang sama mertua saya, terima kasih sudah memberikan tempat yang baik buat saya. Itu sehari sebelum ayah saya meninggal. Walaupun ayah saya tidak berpindah ke agama, tapi saya percaya bahwa dia sudah menjadi orang yang percaya, yakin bahwa Yesus itu ada dan memang bekerja. Itu yang sangat buat saya sesuatu mukjizat yang besar. Kembali lagi, ini masalah keyakinan dan percaya yang 100% terhadap kehadiran Tuhan Yesus. Itu yang kira-kira bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang berguna buat kita semua. Dan apa yang keluar dari saya saat ini sama sekali tidak saya rencanakan. Ini mengalir begitu saja karena kekuatan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan memakai saya untuk bisa bicara seperti ini. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin saya nggak bisa bicara seperti ini, seperti Lugas. Dan saya seakan-akan merasa Pak Hengkikso pendeta di sini. Amin. Mudah-mudahan suatu saat siapa tahu, kita tidak pernah tahu, Tuhan punya jalan yang lain. Suatu saat saya bisa jadi pendeta, kenapa tidak? Dan itu memang suatu hal yang berkat yang besar buat saya kalau memang itu terjadi. Amin. Terima kasih buat abang-abang dan pompo semua. Selamat ulang tahun buat GBI Eklesia. Mudah-mudahan semakin menjadi besar, semakin bisa melayani seluruh manusia, seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Amin. Terima kasih. Ya, kita cukup sedih nih. Lukman Sardi, padahal teman-teman, Allah sayang sama dia. Bahkan dari ceritanya saja kita sudah tahu bahwa Allah tuh sayang sama dia, nggak mau dia tersesat. Buktinya apa? Di saat dia sudah mulai galau, bimbang, bayangkan, dia diberikan kesempatan untuk umroh. Untuk umroh, teman-teman. Ya, untuk langsung menghadap Allah. Langsung di sana merasakan bagaimana kehidupan Nabi zaman dulu, ya, bagaimana suasananya, itu feelingnya pasti beda teman-teman, atmosfernya pasti beda. Itu kita kalau napak tilas perjalanan rohani, kan perjalanan rohani itu, umroh, itu harusnya malah mendekatkan kamu, harusnya malah menguatkan kamu. Tapi sayang, ya mohon maaf, kalau saya bilang ya, ini menurut pandangan Islam, bahwa pengaruh setan itu jauh lebih kuat. Padahal kita lihat, dia dikasih umroh. Padahal itu bukti Allah sayang sama dia. Bahkan dia bilang apa? Pas di Hajar Aswad, ya dia pingin sentuh Hajar Aswad, tapi susah. Karena banyak kan orang dari negara-negara lain yang badannya mungkin lebih besar. Orang Afrika, orang Timur Tengah itu kan badannya lebih besar. Sehingga dia susah. Terakhir dia ikut arus. Ya. Dia berikan orang lewat, yang penting dia ikut arus, nyampe di ujung. Bahkan begitu sampai di ujung, di depan Hajar Aswad, dia punya waktu lebih lama karena ada orang yang membantu, melindungi dia, supaya dia nggak kedorong keluar. Dan saya yakin teman-teman, itu dari Allah. Itu malaikat kalau kita bilang kan. Kalau kalian dengar kesaksian Tanto Wiyaya, ya, sama Helmi Yaya, mereka tuh pernah juga ke sana, dan mereka bilang itu malaikat yang melindungi. Helmi Yaya begitu jelas mengatakan bahwa dia pun nggak nyangka bisa lama dia di depan Hajar Aswad. Orang lain nggak bisa. Jadi harusnya ini menjadi jawaban ya, buat Lukman Sardi ini agar ya makin kuat imannya gitu, jangan goyah. Karena kan dia sendiri bilang sebelum berangkat dia udah goyah imannya. Karena setan udah masuk. Sekali lagi, ini sudut pandang Islam ya. Orang yang digoyahkan dari Islam itu dipengaruhi setan. Menurut sudut pandang agama kami, mohon maaf. Harusnya dia makin kuat. Tapi malah apa? Dia mengartikannya beda. Dia mengartikan bahwa inilah arti kalau dia harus jadi Kristen. Saya nggak tahu ya seberapa kecewanya malaikat-malaikat melihat kelakuan Lukman Sardi yang begitu diberi kesempatan oleh Allah, bukannya kuat malah seperti itu. Kecuali Anda dikasih cobaan, Anda dikasih masalah, ya, terus Anda merasa nggak ada jawabannya di Islam, itu masih oke. Masih oke. Ini enggak. Begitu dijaga oleh Allah. Ya, saya nggak tahu.
Lukman Sardi ini apa nggak sadar bagaimana Allah sayang sama dia. Tapi ya karena perempuan juga ujungnya kan. Karena sudah nyaman sama si Priscilia, terus hubungannya sudah lama, kan nggak mungkin nggak dibawa ke arah yang jelas. Nggak mungkin digantung terus. Mau nggak mau, ya udahlah. Dia memilih, dia yang keluar. Menyedihkan, teman-teman. Menyedihkan. Oke, kita bandingkan sama Roger dan Warta ya. Biar kita belajar. Lu masuk. Enggak gitu ya. Momen yang pas Ayo, gitu ya. bisa banget, bisa. Tapi ya emang awal kita ya dari kerja bareng sih ya, kerja bareng. Jadi lawan main juga, jadi pasangan. Jadi plot ceritanya tuh kita selalu barengan gitu. Dari situ ya udah kita mulai ngobrol, kita mulai deket sampai akhirnya wah kayaknya cocok nih gitu untuk kenal lebih dekat lagi, untuk kenal lebih jauh lagi gitu. Dan oke, jadi ini mungkin gue agak loncat sedikit gitu ya. Jadi di mana si 7 Manusia Harimau-nya kan udah selesai tuh ya syutingnya. Nah tapi abis itu kalian lanjut. Hubungannya? Hubungannya. Oh enggak, hubungan lanjut atau enggaknya tuh tetap enggak juga. Jadi Oh masih tetap enggak ini? Oke. Jadi ini ya pasangannya hanya dalam judul doang gitu ya. Oke. Enggak sih. Jadi apa ya, kita putus ya mau putus nyambung juga. Oke. Ya karena jujur keluarga aku juga nggak setuju gitu pada Ya. saat itu. Gitu. Dan Jadi, saat itu lu juga masih belum mualaf. Right. ya. Ya. Dan pasti dari keluarga lu, bokap lu keras juga gitu. Udah kayaknya udah gak mungkin banget lah ya. Iya benar. Jadi kayak nggak boleh gitu waktu itu. Jadi ya putusnya juga bukan karena kita berdua yang pengen putus, tapi emang diharuskan. Jadi Iya. pas ketemu lagi di anak jalanan, aku udah masuk anak jalanan duluan, dia masuk pertengahan ya ketemu lagi ya. Kita tuh nggak boleh ketemu. Saya LBK. Gitu. Iya. Jadi ya putus nyambung, tapi emang putusnya bukan karena kita berdua, ya pasti balik lagi kalau ketemu ngobrol. Bahaya deh kalau ngechat gitu. Apa kabar? Lanjut deh. Ya makanya mungkin keluarganya waktu itu benar-benar menolak ya. Belum Mungkin kenal juga. karena what happened to me gitu kan sebelumnya, jadinya mungkin ada stigma juga kali ya. Kayaknya meragukan banget nih. Ya. Ntar anak gue kenapa-napa nih atau kayak gimana kayak gitu kan. Jadi Dan menurut aku gue wajar bukan banget sih. tipe juga yang ngasih tahu Roger nggak gini loh. Mama sama papa mau aku tuh kayak ngomong tuh Roger orangnya begini. Sementara di pikiran aku kalau aku ngebaikin seseorang pasti kan karena aku suka gitu. Ya. Pasti karena aku yang mau gitu, Ya. bukan karena emang dia orangnya seperti itu. Jadi aku tuh selalu ngomong sama mama cari tahu sendiri. Diam-diam atau nyuruh orang. Kalau aku selalu ngomong kayak begitu. Jangan aku yang ngomong. Kalau aku yang ngomong pasti versi aku. Pasti. Versi terbaikku. Cari tahu sendiri. Aku selalu Wow. ngomong gitu. Jadi mama yang kesal itu kok nggak mau ngasih tahu. Ya aku nggak bisa ngasih tahu. Pasti versi aku yang Ya. aku kasih tahu. Jadi sampai akhirnya mereka menerima Roger tuh kita gimana? Wah panjang. Itu gunanya kita di sini. Panjang itu melewati rintangan, tantangan. Wah benteng udah tinggi banget dah itu. Benteng Takeshi. Tapi Roger mualaf itu tuh 2,5 tahun ya? Apa 2 tahun sih? Sekitaran lah Sebelum ya. nikah gitu kurang lebih 2 gitu. tahun sebelum nikah. Dan dia mualaf juga kita udah sempat putus juga. Oh jadi kondisi lo mualafnya ketika lagi putus malahan. Bukan ketika lagi jadian gitu misalnya. Ya. Dan berencana ingin menikah misalnya seperti itu. Nggak ada sih, nggak ada planning, belum ada planning ke sana justru. Kalau udah Oke. bayang sana maksudnya tertata gitu ya. Ya, udah. Ya, kayaknya udah Ini terstruktur gitu arahnya. masih belum jelas juga. Oh wow, oke. Iya, Oke. Oke, jadi maksudnya itu pun apakah ketika mendengar Roger mualaf, mualaf. habis itu bokap lo, kalau gitu panggil lagi tuh Roger ke sini. Enggak juga. Justru di saat ya ini akhirnya kebongkar di sini ya. Justru di saat Eksklusif, hanya di mau lamaran aja tuh ya, kita planning nih lamaran bulan depan nih. Itu aku juga belum tahu nih papaku akan datang apa enggak. Oh wow.
Ya, tapi yang jelas aku ngomong gitu. Ya. Dan itu aku selalu ngomong gini, aku masih punya papa masih ada, keluarga masih ada, aku nggak mau diwakili oleh siapapun. Wow. Waktu itu kayak keluarga ya bolehlah diwakilin sama abangku dari Medan datang ke Jakarta. Aku nggak mau, aku masih punya orang tua dan aku mau semuanya baik-baik aja. Momen paling penting dalam hidup kamu. Iya. Ya. Dan Roger bukan tipe yang kayak ya udah deh. Banyak banget ya yang nawarin udah nikah di sini aja ntar kita aturin kita urusin. Entah Bali, Singapura, whatever. Iya banyak banget kan. Ya. Tapi memang Roger bilang enggak kita harus baik-baik. Semuanya diawali harus baik-baik. Wow. Gitu. Jadi Roger kekeh nggak mau juga. Apalagi juga ada sempat kayak siri-siri gitu juga ada kan. Tapi kayak enggak gitu. Lo kenapa men bisa kepikiran seperti itu? Tiba-tiba kayak kekeh banget, saklek banget untuk memulai dengan yang baik gitu. I don't know, mungkin itu cara gue dibesarkan aja kali ya. Gue ada pemikirannya, kita punya niat kan baik nih. Kita kenalnya tuh baik-baik, kita ada niatnya pun yang mau kita tuju pun baik gitu kan. Alangkah lebih baiknya lagi kalau jalan yang kita tempuh juga baik gitu loh. Jadi itu sih lebih ke value kali ya, value yang gue pegang dearly kali ya. Ya. Dan lu akhirnya usaha seperti apa yang lu lakuin supaya sampai akhirnya bokapnya sendiri datang? Semua. Coba you name it, semuanya udah. Gak cuma sekedar ngasih paket hampers pas lagi lebaran aja gitu ya. Semua. Oh, banyak. Udah pakai segala macam cara sih ya. Kamu akhirnya terakhir banget tuh sebelum lamaran ya. Berapa hari sebelum lamaran? Berapa minggu sebelum lamaran? Papa ngajakin ketemuan berdua. Itu di salah satu masjid lah gitu, nggak mau deket rumah gitu berdua. Bener-bener berdua doang Bener-bener gitu. berdua ngobrol gitu. Itu next level banget ya itu. Ya, jadi eye to eye banget itu kan. Jadi bener-bener berdua kita ketemu di masjid. Terus udah gitu kita ngobrol bener-bener antara man to man aja. Ya. Sebelum-sebelumnya udah ngobrol berdua juga di lokasi syuting, juga, ya. apa segala macam. Tapi ini karena tahu emang kita prosesnya mau serius, jadi mau yang lebih serius juga ngobrolnya. Jadi bukan ngobrol antara om dengan pacar anaknya atau ngobrol antara dua orang, tapi benar-benar laki sama laki gitu ngobrolnya. Oh wow. Jadi ya disitulah. Kalau boleh tahu kayak apa yang lu inget dari pembicaraan tersebut gitu? Kayak di situ papanya Cika pengen tahu gue ini cowok macam apa, gue ini akankah bisa bertanggung jawab sama hidupan anaknya, akankah gue bisa memprovide buat anak-anaknya, ya kekhawatiran seorang ayah lah pastinya saat mereka ingin melepas anak perempuan satu-satunya yang sangat disayang banget untuk dia percayakan ke orang lain yang belum dia kenal. Itu pasti banyak banget pertanyaan, banyak banget safety net yang harus dijaga gitu kan. Ya disitulah gue berusaha untuk ngelucutin semua. Gue bukan lagi Roger Danuarta, artis Roger Danuarta. Gue benar-benar ngelucutin semuanya. Jadi benar-benar diri gue yang sebenar-benarnya gitu. Gue nunjukin ketulusan gue. Gue tunjukin apa adanya diri gue. Gak ada yang gue tutup-tutupin. Dan gue tunjukin keseriusan gue. Ya di situ sih. Dan ternyata hal itu ngebuka banyak bukan banyak pintu ya, tapi ngebuka pintu hati papanya Cika. Di situ papanya Cika juga bilang setelah kita udah ngobrol panjang lebar, dia senang kita bisa ngobrol kayak gini. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi kayak gini. Jadi
udah anggapannya ya jadi deket. Udah diterima. Ya. Emang kayak ada yang pernah bilang dulu, musuh terbesar kita bahkan bisa menjadi seorang sahabat kita karena begitu banyak tukar pikirannya, saking banyaknya kita jadi benar-benar mengenal diri dia gitu kan. Sampai akhirnya ya jadi deket. Malah jadi deket banget. Oh, udah nikah malahan, waduh. Pengennya hangout sama Roger terus gitu. Iya. Jadi deket banget. Deket banget. Dan ternyata memang yang orang-orang tahu di media itu yang gue lihat itu hanyalah usaha seorang ayah untuk menjaga putri. Iya, kalian sudah dengar kalau versi Roger Danuarta, di mana kita tahu Roger Danuarta itu syahadat di bawah bimbingan almarhum Ustadz Insan Mokoginda. Dan Roger itu belajar udah lama, teman-teman. Belajar udah sangat lama. Apalagi dia banyak teman yang dari Muslim, dan dia tahu bagaimana kelakuan teman-temannya. Jadi memang beda. Kalau kalian di showbiz ya, kalian akan melihat perbedaan orang yang Islam taat sama orang yang dari agama non-Islam. Bagaimana kehidupan mereka, bagaimana glamor mereka, bagaimana cara mereka mengatasi masalah-masalah dan kesusahan-kesusahan mereka. Dan sekali lagi, di sini kita tampilkan hanya untuk belajar, agar kita tidak jatuh di lubang yang sama, tidak jatuh di tempat Lukman Sardi jatuh, dan sekali lagi, berkali-kali saya himbau, bagi teman-teman Muslim, janganlah pacaran beda iman. Jangan biarkan anak kalian juga pacaran beda iman, bahaya. Berkali-kali saya sudah sharing ya. Saya punya salah satu penonton, dia sedang konsultasi masalah anaknya yang murtad. Bayangkan anaknya murtad teman-teman, sampai udah menikah. Bahkan waktu menikah pun, orang tuanya nggak datang. Nggak datang, karena dia itu sakit hati. Tapi terakhir karena saya bilang, ya nggak boleh putus hubungan, tetap komunikasi, tetap dekat sama anak Anda, supaya saat dia butuh Anda bisa sampaikan. Anda bisa ya kembali merangkul dia, mendapatkan hidayah. Jadi salah satu penonton kita ini, dia tuh dulu nggak peduli dengan dunia diskusi lintas iman. Ibu ini dulu menganggap bahwa anaknya saat pacaran dengan yang Kristen, itu ya sudahlah masih muda, dan dia berpikir anaknya kan cowok. Anaknya cowok ahli ibadah. Ahli ibadah teman-teman. Dia pikir ya nanti mungkin waktu mau nikah, antara si perempuan yang akhirnya jadi mualaf, atau bubar. Pilihannya kan dua, antara bubar atau yang cewek ikut. Tapi dia nggak menyangka, rupanya anaknya yang kena tarik. Anaknya yang kena tarik, teman-teman. Bahkan anaknya berubah menjadi brutal. Marahi mamanya, sampai mamanya nangis. Yang sebelumnya anaknya itu nggak pernah kurang hajar. Bahkan nggak pernah melawan mamanya. Tiba-tiba udah melawan, marahi mamanya. Di situ sakit hati, mamanya putus hubungan. Tapi saya bilang, kembali jalin hubungan. Sekarang sudah 3 kali ketemu. Dia bilang, sejak saya nasihati, ya mereka udah 3 kali ketemu, dan ini nanti mau ketemu lagi, ya beliau ajak kalau bisa saya ikut supaya masukin pesan sponsor gitu kan, masukin pesan sponsor biar anaknya berubah. Karena dia bilang anaknya ini lucu. Ternyata dia nggak ngerti imannya. Ibunya setelah anaknya murtad belajar tentang perbandingan agama. Sekarang dia udah bisa nanya tuh tentang kekristenan, dia bisa nanya. Dan waktu dia tanya ke anaknya terdiam. Anaknya terdiam teman-teman. Anaknya terkejut, mamanya kok bisa lebih ngerti. Saat mamanya bilang, kau tahu nggak ada ayat ini? Dia bilang mana ada. Begitu dikasih lihat, terkejut anaknya. Mamanya punya aplikasi Bible. Mamanya tahu lebih banyak Bible daripada dia. Bahkan istrinya yang tarik dia, itu juga nggak ngerti. Nggak bisa jawab. Saat mamanya nanya, nggak bisa jawab. Dia pun terkejut. Dia tanya sama pendetanya nggak bisa jawab. Pendetanya mutar-mutar. Jawab tapi mutar-mutar. Anak ini anak cerdas. Ya mereka cerdas nih. Anaknya S2. Jadi dia tahu bahwa jawaban ini nggak masuk akal. Nah, bagus nih. Cuman anaknya sekarang beratnya karena sudah terlanjur, udah menikah juga. Jadi kalau dia harus kembali, ya mungkin dia harus narik istrinya. Kalau nggak cerai. Nah, ini kan jadi pertimbangan ya.
Kalau dia kembali Islam, bagaimana istrinya? Itulah saya bilang, ya kita harus jelaskan bukan hanya ke dia, tapi ke istrinya. Supaya istrinya juga mendapatkan hidayah. Jadi banyak yang seperti itu, teman-teman. Orang anggap remeh, membiarkan anaknya, terakhir ketarik. Ya, jadi jangan main-main yang beginian. Ini sering juga kejadian kayak orang kena narkoba. Ada orang kan bilang, wah saya nggak akan terpengaruh. Nggak apa-apa teman saya pakai obat. Nggak apa-apa teman saya nyabu. Yang penting saya nggak. Saya kuat iman saya, nggak akan ketarik. Ujungnya ketarik juga, teman-teman. Yang namanya ketarik ini cuma masalah dua kok. Kalau bukan kamu yang ketarik, mereka yang ketarik kamu. Antara siapa kan? Jadi lebih bagus dihindari. Kalau saya jujur ya, saya nggak mau dekat-dekat yang gituan. Bukan saya nggak pede dengan iman saya. Bukan nggak pede dengan diri saya. Cuman saya tahu, manusia itu naik turun. Ada saatnya kita kuat, ada saatnya kita lemah. Pas kita lagi galau, siapa yang nggak tahu? Ya? Lagi galau, wah iblis masuk. Mati kita teman-teman. Jadi jangan coba-coba yang begituan. Ya, jangan coba-coba diri Anda sendiri. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya buat ini, konten yang saya buat ini bisa mengedukasi dan ada nilainya bagi kita semua. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.